kabar semuanya? Welcome back to my YouTube channel bersama aku, Nisa Nabila. Di video kali ini aku mau memberi edukasi dan membahas tentang masalah yang sering dihadapi oleh perempuan, yaitu tentang keputihan. Sebelum aku lanjut ke pembahasannya, aku mau minta tolong dulu nih untuk kalian yang baru pada join di YouTube channel aku. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan yang paling penting jangan lupa untuk di subscribe. Jangan lupa juga untuk diklik lonceng notifikasinya untuk mendukung YouTube channel aku menjadi channel edukasi dan supaya aku makin semangat membuat video-video yang lebih bermanfaat lagi. Kenapa sih pengen bikin edukasi ini? Karena dilihat dari sekeliling aku sendiri, kayak teman-teman gitu ya, kadang suka konsultasi atau nanya-nanya keputihan yang seperti ini tuh normal nggak sih? Nah, aku di sini mau memberikan edukasi supaya kalian tuh tahu mana yang normal dan mana yang nggak normal. Jadi nggak usah panik, dan video ini semata-mata hanya untuk mengedukasi. So kalau ada salah kata atau perbedaan pendapat, aku mohon maaf. Mari kita sharing dan jangan lupa discuss di kolom komentar. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Jadi, keputihan adalah kondisi ketika lendir atau cairan keluar dari vagina wanita. Ya, vagina sih wanita, karena laki-laki nggak punya vagina. Sebenarnya itu, keputihan itu sebenarnya cara alaminya tubuh untuk menjaga kelembaban dan kebersihan dari organ kewanitaan. Nah, jadi di sini keputihan itu ada dua jenis, ada yang fisiologis dan patologis. Apa sih fisiologis? Fisiologis itu yang normal dan patologis itu yang tidak normal. Fisiologisnya itu ketika cairan yang diproduksi oleh kelenjar vagina itu membawa bakteri dan juga sel-sel mati, sehingga vagina terlindungi dari infeksi. Jadi guys, selama wanita itu masih mengalami menstruasi, dia akan mengalami yang namanya keputihan. Terutama pada ibu hamil itu akan lebih banyak mengalami keputihan karena perubahan hormon dan perubahan kondisi tertentu di dalam tubuhnya. Nah, ketika wanita memasuki masa menopause, biasanya keputihan itu akan berkurang. Kalau yang masih panik, sebenarnya keputihan aku ini normal nggak ya? Karena setiap bulan wanita itu akan mengalami keputihan biasanya di fase-fase dia akan mengalami menstruasi. Nah, di sini aku akan bahas ciri-ciri keputihan yang normal dan yang abnormal. Yang pertama yaitu dari teksturnya bisa dia cair atau berlendir, dia warnanya bening sampai putih, terus tidak berbau, tidak gatal, itu masih normal. Jadi kalau untuk keputihan yang masih normal ini sebenarnya tidak membutuhkan obat-obatan atau tindakan medis tertentu, cukup dengan menjaga kebersihan kewanitaan dengan cara ganti pakaian dalam atau CD minimal setiap kita ganti baju itu 3 kali sehari ya. Jangan udah seharian nih dari pagi sampai kalian tidur itu dipakai terus. Itu bisa bikin bau-bau yang nggak sedap dong. Terus cukup dengan menjaga daerah kewanitaan itu tetap kering, jangan lembab. Jadi setelah kalian buang air kecil, buang air besar, jangan lupa untuk dielap menggunakan tisu dengan cara ditap-tap aja. Terus itu menggunakan celana terlalu ketat. Kenapa? Karena jika kita menggunakan celana terlalu ketat, sirkulasi udara ke daerah kewanitaan itu berkurang. Jadi di situ membuat daerah tersebut itu lembab, dan kuman-kuman itu seneng banget loh sama tempat-tempat yang lembab. Nah, kalau yang nggak normal gimana kak? Untuk keputihan yang abnormal atau yang tidak normal, dari segi warnanya biasanya dia kuning ke atas. Entah itu kuning kehijauan, kuning pekat. Dan dari baunya biasanya entah itu amis, entah itu bau busuk, pokoknya baunya lebih menyengat ketimbang keputihan yang biasa. Kalau keputihan biasa dari baunya kita biasanya ada bau-bau normal yang hanya bisa dirasakan oleh kita sendiri. Nah, kalau yang udah nggak normal ini biasanya teman di samping kita tuh udah cium baunya. Terus kalau keputihan normal ini rasanya ya biasa aja gitu, cuma kadang mungkin
kita rada kurang nyaman ketika si keputihan itu lagi banyak-banyaknya kan. Makanya rajin cebok, rajin ganti celana dalam. Nah, kalau untuk yang abnormal ini, biasanya ketika kita mengalami keputihan yang tidak normal akan terasa gatal, panas, bahkan bisa rasanya itu sampai kayak daerah vulva atau pintu vagina kita itu gatal banget dan kayak terbakar. Nah, kalau yang normal biasanya kan tadi aku udah jelasin tuh, ketika kita mau haid pasti akan mengalami keputihan yang normal ini. Nah, keputihan yang gak normal ini tuh nggak mengikuti siklus haid. Entah itu aku baru haid kemarin tapi udah keluar keputihan dan banyak banget dan berbau dan gatal. Nah, itu perlu kalian waspadai ya. Dan ada beberapa faktor yang menyebabkan perempuan itu rentan mengalami infeksi di vagina dan sering mengalami keputihan. Biasanya karena penggunaan pil KB, orang yang menderita penyakit diabetes, dan orang yang sering berganti-ganti pasangan dan tidak menggunakan pengaman. Seseorang yang sedang menderita HIV, adanya iritasi di vagina, terlalu sering membersihkan vagina dengan semprotan air, menggunakan produk-produk pembersih kewanitaan yang mengandung parfum dan pewangi. Jadi teman-teman, si keputihan yang normal dan abnormal ini juga keluar ada sebabnya loh. Apa aja sih? Aku pernah bahas kemarin-kemarin sebelum seorang anak remaja mengalami menarche, dia akan mengalami keputihan. Itu normal pertama. Kedua itu penyebabnya adalah dari hormonal, tingkat stres seseorang, ibu yang sedang menyusui, dan rangsangan seksual. Nah, keputihan yang tidak normal ini biasanya diakibatkan oleh vulvovaginitis atau infeksi di daerah vagina. Biasanya bisa disebabkan oleh jamur, infeksi bakteri, parasit, dan bisa jadi tanda dari sebuah penyakit kanker rahim dan kanker leher rahim. Dan paling parahnya nih ya, bisa menjadi tanda dari sebuah penyakit menular seksual seperti gonore, chlamydia, atau yang sering kita dengar itu dengan kutil kelamin. Nah, kalau kalian sedang mengalami gejala-gejala keputihan tidak normal, tindakannya untuk pengobatan dianjurkan menggunakan medis atau konsultasi ke dokter. Biasanya dokter akan menanyakan gejala-gejalanya keputihan yang dialami dari warna, terus dari segi bau, sudah berapa lama mengalami keputihannya, dan ada rasa gatal atau rasa-rasa tertentu nggak nih saat mengalami keputihan. Setelah itu dokter akan melakukan pemeriksaan. Keputihan ini bisa dilihat penyebabnya juga dari warna si keputihan itu sendiri. Kalau si keputihan itu ada bercak berwarna coklat atau ada bercak berwarna darah, bisa jadi disebabkan oleh siklus menstruasi yang tidak teratur atau bisa juga menjadi tanda kanker dari rahim. Tapi jangan khawatir, karena diagnosa itu butuh pemeriksaan khusus dan pemeriksaan penunjang, so hanya dokter yang bisa mendiagnosis. Warna keputihan yang selanjutnya yaitu kuning kehijauan dan berbuih. Biasanya keputihan ini disebabkan oleh penyakit trichomoniasis atau ini penyakit yang umum terjadi ketika seseorang berganti-ganti pasangan tapi tidak menggunakan pelindung. Warna keputihan yang selanjutnya adalah kelabu atau kuning-kuning gelap gitu kali ya. Nah, keputihan jenis ini menandai bahwa vagina terinfeksi oleh penyakit gonore atau kencing nanah. Penyebab gonore juga sama. Berganti-ganti pasangan tidak menggunakan pelindung jika tidak diobati bisa menyebabkan infertilitas atau mandul. Warna keputihan yang selanjutnya yaitu warna putih seperti putih susu. Biasanya keputihan jenis ini disebabkan oleh infeksi jamur di vagina dan biasanya ada rasa gatal. Next, keputihan yang berwarna putih, kekuning-kuningan, dan berbau amis biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri. Biasanya tes apa aja sih yang dilakukan dokter kalau seseorang mengalami keputihan yang abnormal?
Selain pemeriksaan dasar, biasanya akan dilakukan tes pH, pengambilan sampel cairan vagina untuk dites di laboratorium, terus tes untuk mengetahui apakah ini penyakit menular seksual atau bukan, dan yang terakhir biasanya dianjurkan untuk dilakukan pap smear untuk mengetahui apakah ada indikasi kanker serviks atau kanker rahim. Untuk obat-obatannya biasanya diresepkan oleh dokter tergantung dari penyebabnya. Bisa diberikan antibiotik, anti jamur, dan sebagainya ya. Oke teman-teman, cukup sekian edukasi dari aku atau informasi yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan baru untuk kalian yang belum tahu dan menghindari kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. So, thank you for watching my video. Aku ingetin lagi, jangan lupa untuk support YouTube channel aku supaya menjadi channel edukasi yang bermanfaat dan semakin berkembang. Kalau kalian butuh informasi atau butuh pengetahuan apapun, kalian bisa komen aja di videoku di bawah ini atau kalian bisa DM aku di Instagram. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan yang paling penting jangan lupa untuk di subscribe. And see you!